Halo Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Selamat datang di dalam ibadah online Gereja Allah Baik, Jemaat Pemulihan Imamat Rajani. Mari kita semua memuji Tuhan, sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan saja yang layak disembah. Kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu, karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami sehat, kami kuat, kami dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, selain dengan memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami beri yang terbaik untuk Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami memuliakan nama Tuhan. Layaklah Kau dipuji Tuhan, layaklah Kau disembah. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut urapan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat
dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan ya Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu, sembah Tuhan, naikkan syukur bagi Raja. Kirabarana masyana, rabarana, rabarana, ramasyana, ramasyana. Biarlah manis kau dengan Tuhan, senangkan hatimu Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanku menyembah-Mu Tuhan. Kirabarana masyane, oh rabarana, rabarana masyana, rana masyana. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi bawa kami dalam hadirat-Mu. Jamah kami penuhi
penuhi kami, penuhi. Ramarana Ramasyana Ramarana Marana Marana Oh Ramarana Masyana Ramasyana Ramarana Marana Ramasyana Inna Ramarana Masyane Baik Tuhan, Kau baik, sangat baik bagiku. Oh Ramarana Marana Ramasyana Ramarana Marana Masyana Ramarana. Haleluya. Ramarana Ramarana Ramasyana Ramarana 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 Ramasyana. Diberkati Kau Tuhan, dimuliakan nama-Mu, Kau Bapa-Ku. Glory, glory, glory. Kau saja yang layak, Kau saja yang disembah. Nama-Mu besar Tuhan dan layak dipuji. Kasih-Mu hebat atas hidup kami Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Bawa korban pujian yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus semua berkata amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala
dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun, haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab kesanalah orang benar berlari dan beroleh selamat. Kepada firman-Mu Tuhan, hati kami percaya. Hanya kepada janji-Mu pengharapan kami menjadi teguh. Kalau Tuhan kekuatan kami, kalau Tuhan menara yang kuat. Hanya kepada-Mu Tuhan aku berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia
bersamamu, tidak ada yang mustahil bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Jemaat GAB Pemulihan Imam Darajani bertemu kembali dalam ibadah Minggu pada hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, seorang teolog yang bernama Matthew Henry pernah menulis, kalau kita melihat akhir hidup Tuhan Yesus, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Dia mewariskan tubuhnya kepada Yusuf Arimatea untuk diurus dengan baik dan layak. Dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Bahkan jubahnya diundi oleh para prajurit yang menyalibkan dia. Timbul satu pertanyaan. Apa warisan yang ia berikan kepada murid-muridnya yang lain yang sudah menyerahkan seluruh harta, kehidupan, bahkan masa depan mereka untuk mengikut Tuhan Yesus? Seperti yang kita ketahui, bahkan sehelai baju pun tidak ditinggalkan untuk murid-muridnya. Apalagi itu rekening bank, apalagi itu aset, tanah, atau benda berharga setara kas yang lain, pasti tidak ada. Kalau kita memperhatikan kehidupan Matius atau Lewi, sang pemungut cukai, salah satu murid Tuhan, yang dipanggil ketika sedang bekerja di rumah pajak. Tuhan berkata kepadanya, "Mari, ikutlah aku." Maka detik itu juga ia meninggalkan semua pekerjaan, kehidupan dan penghidupannya untuk mengikut Tuhan. Atau mungkin para murid yang berprofesi sebagai nelayan. Ketika Tuhan berkata kepada mereka, "Letakkan jalamu dan ikutlah aku." Setelah itu, apa yang mereka dapatkan? Itu juga mungkin yang jadi pertanyaan buat kita semua pada saat ini. Apa yang akan aku dapatkan setelah aku meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan? Jawabannya adalah kita dan para murid pada zaman itu mendapatkan damai sejahtera. Sekali lagi, kita dan para murid pada zaman itu mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang dicari oleh setiap manusia. Karena memang pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk pencari damai atau peace seeker. Tidak peduli seberapa kaya atau hebat seorang manusia, ia tetap memerlukan dan terus mencari yang namanya damai sejahtera. Maka dari itu, dunia selalu berusaha menciptakan damai semu bagi umat manusia dengan cara membuat acara-acara yang kelihatannya menarik. Tetapi pada dasarnya itu semua cuma sementara dan bahkan kadang ujungnya berakhir dengan dosa. Tetapi ingat, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahteraku." Ku besar ya Bapak Ibu ya, damai sejahtera Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu damai sejahteraku? Damai sejahteraku ialah damai yang timbul ketika aku mengasihi Bapa dan Bapa mengasihi aku. Inilah damai yang sejati. Damai sejati bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari asuransi atau kekayaan, atau kekuatan, atau jabatan, tetapi sungguh-sungguh dari kasih Bapa. Kita akan melihat
dua ayat. Yang pertama Ibrani 11 ayat yang ke-25. Karena ia di sini adalah Musa ya Bapak Ibu, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Jadi yang pertama kita perlu perhatikan, damai yang sejati bukanlah kesenangan sementara yang berdosa. Ya, inilah yang Musa tinggalkan, yaitu kesenangan sementara yang berdosa. Ketika Musa menemukan Bapa dalam kehidupannya, maka Musa tahu bahwa kesenangan atau damai yang diberikan Mesir adalah damai semu dan berdosa. Maka dari itu, dia pergi meninggalkan istana Firaun dan memilih menderita sengsara bersama dengan umat Allah. Ya, kemudian di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi kalau kita mengkaitkan dua ayat ini, maka akan keluar memang dunia berusaha memberi damai, tetapi itu semu, dan juga dunia ini sedang berlalu. Maka damai yang diberikan dunia juga pasti akan berlalu. Berarti bisa disimpulkan damai yang diberikan dunia ini sifatnya semu dan akan berlalu. Ya, kalau kita membuka di dalam Amsal 11 ayat yang ke-7, terutama dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, kita akan menemukan bahwa bila orang jahat meninggal, harapannya pun mati. Berharap kepada kekuatan sendiri tidak berarti. Juga ada di Amsal 11 ayat yang ke-28, tetap di versi bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda. Ya, jadi damai yang sejati bukan damai yang timbul karena hati kita senang, atau saat kita kelimpahan, atau harta kita banyak, atau ketika mendapat banyak uang. Tetapi damai yang sejahtera, yang sejati, tidak bergantung atau tergantung dari situasi kondisi tertentu, bahkan tidak tergantung dengan orang lain. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan ini melampaui segala akal dan keadaan. Jadi melampaui keadaan, tidak tergantung atau bergantung kepada keadaan, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jadi pada masa-masa seperti sekarang ini, ketika segala sesuatu berjalan mungkin tidak menentu dan tidak sesuai harapan, bahkan guncangan pasti akan terjadi, maka damai sejahtera itu dicari oleh semua orang. Ketika ketakutan, kekhawatiran melanda, maka damai akan menjadi sesuatu yang diharap-harapkan dan diimpikan. Tetapi orang-orang yang memiliki damai sejahtera Allah akan dapat tenang, bahkan tidur dengan nyenyak dan nyaman. Itu seperti dalam Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, ketika orang-orang yang memiliki damai Allah percaya dengan segenap hati, maka kedamaian, ketenangan itu pasti datang. Orang-orang yang memiliki damai Allah percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan yang akan menangani hidup mereka. Mereka akan tenang di dalam Dia. Dan sekali lagi, I love my Father and my Father loves me.
Aku mengasihi Bapakku dan Bapakku mengasihi aku. Inilah damai yang sejati yang sangat indah Bapak Ibu. Kemudian mari kita lihat di Lukas 7 ayat yang ke-48 dan 50. Lukas 7 ayat yang ke-48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya, damai sejahtera tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya pengampunan dosa. Ya, jadi yang pertama tadi kita belajar bahwa damai sejahtera itu bukan melakukan kejahatan, tidak memilih kesenangan yang berdosa, dan yang kedua damai sejahtera berhubungan dengan pengampunan dosa. Kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa selalu mencuri, merampok, atau mengambil damai sejahtera. Manusia selalu hidup dalam tuntutan hati nurani dan tuntutan kesadaran akan penghakiman Allah. Ditambah lagi dengan iblis yang selalu mendakwa dan menduduh kita. Tetapi syukur kepada Allah, karena melalui Tuhan Yesus kita mendapatkan pengampunan dosa. Seperti perempuan dalam Lukas 7 ini, betapa damai dan bersukacita hatinya ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, pergilah dengan damai. Dosa yang selama ini menggerogoti damai sejahtera dalam hatinya, saat itu juga diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita pagi hari ini, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Jika masih ada dosa yang tersembunyi, akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan. Jangan menyembunyikannya. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ketika kita diampuni, maka damai sejahtera itu pasti akan mengalir memenuhi hidup kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini, Bapak Ibu, bahwa damai sejahtera sejati hanya kita dapatkan ketika kita mengasihi Bapa dan Bapa mengasihi kita. Dunia tidak akan bisa memberikan kita damai sejahtera yang sejati. Jadi jangan pernah mencari damai dari dalam dunia, karena kita pasti akan tersesat dan berdosa. Damai sejahtera yang sejati akan membawa kita untuk meninggalkan kesenangan yang berdosa dan bertobat untuk kembali kepada jalan Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Baiklah kita sebelum melakukannya, kita mau memeriksa kehidupan kita. Adakah dosa-dosa yang masih tersembunyi dan menghalangi damai sejahtera Allah itu dicurahkan dalam kehidupan kita? Jika ada, segera bereskan dan minta ampun, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan memberikan kita damai sejahteranya yang sejati. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan atau kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu siapkan hosti dan anggurnya. Lebih siapkan hati kita untuk kita mengampuni, untuk kita disucikan
dari semua dosa, dari semua pelanggaran, dari semua kesalahan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Percaya kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Bilurmu menyembuhkan. Aku percaya Tuhan. Bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Aku percaya firman-Mu. Percaya kau berfirman, bilurmu Tuhan yang sembuhkan. Bilurmu yang sembuhkan. Saudaraku yang terkasih, mari kita akan perjamuan kudus. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari saudara persiapkan khususnya hati saudara. Saudara berdoa, saudara berbicara kepada Tuhan pribadi lepas pribadi, minta ampun kepada Tuhan supaya dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kurapatakaya nama shikitikiara walabashatakaya rabalabaya. Ina katakaya rabashatakaya rabalabatakaya nama sikidedalabatakaya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami akan Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami mohon Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami yang sering kali membuat kesalahan, sering kali kami mengecewakan Engkau, sering kali Tuhan kami tidak dengar-dengaran, kami tidak taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan dengan segala pelanggaran kami
kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan, dan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku, angkat hosti di atas kepala kita. Ora batakaya rawashikata kairas. Sebelum makan, dengar firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi saudara dan saya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora bata kaya rawasik ya rabata kaya rabata. Ya rabata kaya ramasyata kaya rabah. Angkat cawan di atas kepala kita. Sebelum kita minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau rela mati di atas bukit Golgota untuk menebus dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami, ada di dalam hidup kami Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit, maka semua kelelahan, kelemahan dan jasmani kami Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di bukit Golgota itu, darah itu menghapus segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosa-dosa, kutuk-kutuk keturunan di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah, memuji dan meninggikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. Engkau melawat pribadi lepas pribadi kami Tuhan, yang saat ini kami sedang mengikuti ibadah online dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Di rumah tangga kami masing-masing, di rumah kami Tuhan, Engkau telah melawat dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan firman yang telah ditaburkan kami dengar Tuhan, kami tangkap, kami renungkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami Tuhan boleh mendapatkan tuntunan, arahan, didikan, ajaran, nasihat-Mu Tuhan Yesus, untuk kami lakukan, untuk kami Tuhan Yesus, untuk menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayaninya, baik dalam pujian, baik dalam Tuhan Yesus musik, baik juga Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu Tuhan mengangkat Tuhan tangan hamba-Mu ini amplop Tuhan perpuluhan Tuhan dari jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani dan teman-teman yang sudah memberikan Tuhan, oh Tuhan Yesus, perpuluhannya ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menolong Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Saya hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan Yesus nama-nama yang ada di dalam ini Tuhan, tetapi Tuhan Engkau Allah yang tahu Tuhan. Engkau Allah Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu. Dan kiranya Tuhan, kalau kami melakukan firman-Mu Tuhan, kami mengembalikan Tuhan perpuluhan ini milik-Mu Tuhan, baik yang perpuluhan, baik yang menabur Tuhan, kami percaya maka kami pun boleh menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu itu tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan bahkan Tuhan ini juga Tuhan di bulan September, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September Tuhan, dari ada anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan di sepanjang bulan September ini Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, baik Ibu Lingling, baik Ibu Kumala Tuhan, baik Ibu Foni, Ibu Lisa, Ibu Lia, Ibu Ita Tuhan Yesus, baik juga Bapak Nuh Tuhan Yesus, bahkan GAP Jemaat Pemulihan Imamat Rajani berulang tahun Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan, semakin ditambah-tambahkan hikmatnya Tuhan, hidup bijaksana Tuhan, semakin mereka lebih cinta kepada Engkau, semakin taat, semakin setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus menolong Tuhan. Bahkan juga mungkin yang saya tidak tahu Tuhan, Tuhan Yesus Engkau pun juga menjangkau dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik juga Tuhan yang berulang tahun di dalam ulang tahun pernikahan Tuhan, Bapak Ibu Hendro, bahkan juga Bapak Ibu Destrianawati Tuhan. Tuhan, berikan Tuhan satu logat, satu bahasa, air anggurnya diperbarui Tuhan, semakin manis Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, cinta mereka tidak menjadi pudar, tetapi cinta mereka semakin Tuhan, semakin cinta kepada pasangan, kepada suami istri, dan terlebih juga kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, sebentar kami akan meninggalkan, kami akan kembali ke aktivitas kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.